No Gain No Love dilanjutkan dengan penampilan Ji-Uke yang luar biasa di toko pakaian. Semua orang, termasuk Hae-yong, terkesima melihat betapa cantiknya penampilan Ji-Uke dalam balutan jas. Yilin akhirnya nongkrong sampai dia memilih jas. Ketika mereka bertanya bagaimana Hae-yong dan Ji-Uke bertemu, Ji-Uke mengatakan mereka saling kenal sejak kecil. Kemudian, Hae-yong mengomel pada Ji-Uke, marah padanya karena dia begitu tampan. Saat mereka berdebat, mereka diganggu oleh seorang wanita, cameo dari Kim Jung-eun, yang memerankan Geum-ju dari Strong Girl Namsun. Keduanya pergi ke kafe untuk menenangkan diri. Ji-Uke menjelaskan bahwa neneknya tidak ingin dia menggunakan ketampanannya untuk meraih kesuksesan. Hae-yong juga akhirnya mengakui bahwa Wo Jae telah berselingkuh selama 6 bulan. Dia kemudian bertanya kepada Ji-Uke bagaimana dia mengingat semua detail tentang teman-teman dan mantan pacarnya. Ji-Uke berkata bahwa dia akan membicarakannya dengan keras saat berada di toko. Sementara itu, Wo Jae tidak bisa berhenti memikirkan Hae-yong dan Ji-Uke. Yilin kebetulan menyebutkan bahwa Hae-yong adalah tipe Wo Jae. Wo Jae menepisnya dan berkata dia tidak pernah memikirkannya seperti itu. Di dalam rumah besar milik chaebol mereka, Gyu Hyun mencoba mengubah pikiran ibunya tentang mengizinkan wanita yang belum menikah masuk ke dalam timnya. Ibunya menolak karena ayahnya berselingkuh. Saat Gyu Hyun mulai bekerja, ia melihat Hae-yong sedang membagikan hadiah pernikahan. Mereka berbasa-basi dan Gyu Hyun mengucapkan selamat. Ia kemudian memerintahkan Ha Jun untuk datang ke pernikahannya menggantikannya. Hae-yong memasuki ruang rapat dan mendapati Yilin telah memberitahu semua orang bahwa Ji-Uke tampan. Yang lain bertanya kepadanya tentang lamaran dan cincin itu dan ia berhasil menangkisnya dengan jawaban yang samar-samar. Namun, ia menyadari bahwa ia membutuhkan video pernikahan yang mendokumentasikan hubungan mereka dan lamaran tersebut, karena tren saat ini sedang berkembang. Di malam hari, Hae-yong pergi ke toko dan meminta Ji-Uke untuk ikut serta dalam lamaran yang rumit. Ji-Uke menolak untuk melakukannya bahkan ketika dia membawa kucing, Kitty, yang Ji-Uke ingin dia rawat. Semua ini terjadi di depan dua siswa muda dan benar-benar lucu. Tanpa dukungan Ji-Uke, Hae-yong membawa tongkat swafoto dan merekam dirinya sendiri. Namun Hui Seong dan Jaeyeon menolaknya, mengatakan bahwa matanya terlihat mati. Kembali ke apartemennya yang kecil, Ji-Uke terus-menerus mendapat pesan teks dari seseorang bernama Yu Kyung. Orang ini menelepon dan Ji-Uke menjawab bahwa ia tidak ingin pergi ke sana, yang merujuk ke suatu tempat di luar negeri. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan menikah. Hae-yong membeli cincin kawin untuk dirinya sendiri dan menyewakannya untuk Ji-Uke. Ia kemudian pergi ke toko saat Jaeyeon memintanya untuk mengambil sebuah paket. Saat ia sampai di sana, seseorang menguncinya dan lampu pun padam. Ia mengikuti jejak lampu hias untuk menemukan sebuah pesan yang terbuat dari gelas jeli, "Nikahilah aku." Sebuah kereta mainan datang, menawarkan sebuah cincin mainan. Ji-Uke berdiri di belakangnya dan mengungkapkan bahwa dia membeli banyak jeli yang sangat disukai Hae-yong, yang akan segera berhenti diproduksi. Dia meminta Hae-yong untuk menikahinya dan Hae-yong setuju. Saat menata toko kembali seperti biasa, Ji-Uke mengakui bahwa seseorang yang dikenalnya tinggal di Kanada dan ingin dia pindah ke sana. Dia menggunakan pernikahan ini untuk menghentikan mereka menghubunginya selamanya. Ji-Uke bersimpati tetapi juga menyuruhnya untuk mengajukan lamaran yang lebih baik saat dia benar-benar melamarnya. Ji-Uke mengatakan akan menghindari wanita yang menginginkan tas desainer dan kamar hotel untuk melamarnya, alias wanita seperti Hae-yong. Kemudian, Hui Seong dan Jaeyeon menonton rekaman lamaran tersebut ketika mereka berkomentar bahwa mata Hae-yong tampak benar-benar bahagia. Sementara itu, Gyu Hyun menemukan tab milik ibunya dan novel web yang mengandung skandal seksual di dalamnya. Hari pernikahan pun tiba. Jaeyeon berbicara dengan suara keras di telepon dan memastikan semua orang mendengar bahwa semua kerabat mempelai pria sedang berada di luar negeri. Itulah sebabnya mereka tidak hadir. Sementara itu, Hae-yong memutuskan untuk tidak menggunakan ruang tunggu dan menyambut para tamu di aula. Sebaliknya, ibunya menggunakan ruang tunggu dan menyapa semua anak asuh yang kini telah dewasa dan datang untuk menemuinya. Hui Seong dan Jaeyeon menitikkan air mata saat menyadari bahwa Hae-yong bermaksud agar ibunya mengalami momen ini. Saat menunggu di luar pintu aula, Hae-yong melihat pengantin lain bersama ayahnya. Ia ingat ayahnya sendiri menghiburnya saat ia kesal setelah melihat Jaeyeon. Ayahnya berjanji bahwa mereka akan hidup bertiga saja untuk sementara waktu.
Saat ini, Hae-yong menyesali sesuatu yang terjadi pada ayahnya, tetapi kita tidak tahu banyak tentang hal itu. Ji-uke tiba dan mereka masuk ke dalam, bergandengan tangan. Saat mereka berjalan di lorong, Hae-yong bertanya-tanya apakah ibunya juga menyesali kematian ayahnya. Produser Yoon, yang mengambil foto pernikahan atas permintaan Hui Seong, keluar dari aula. Jaeon mengira mereka akan pergi berkencan, tetapi dia berkata dia harus pergi ke tempat lain. Hui Seong mengajak Yoon ke samping dan jelas bahwa mereka berdua tahu tentang perselingkuhannya dengan wanita lain dan bahwa Yoon menyembunyikannya dari Jaeon. Kita juga mengetahui bahwa mereka telah bersama selama 10 tahun. Ia mencium Hui Seong dan pergi. Ha-jun, seperti yang diarahkan oleh Gyu Hyun, datang untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Hae-yong. Ia bertemu dengan Jaeon dan mengenalinya sebagai teman sekolah lamanya. Wajah Jaeon memerah. Setelah acara pernikahan selesai, Hae-yong dan Ji-uke pergi ke jalan. Hae-yong menunggu taksi untuk mengantarnya ke hotel yang disponsori perusahaan. Ji-uke hendak mengembalikan cincin pernikahan. Tiba-tiba, Yilin datang bersama Wo Jae dan mengungkapkan bahwa mereka akan menguangkan liburan hotel yang disponsori perusahaan pada malam itu juga. Ji-uke ingin pergi tetapi Hae-yong meyakinkannya untuk ikut dengannya ke hotel. Pasangan itu akhirnya memesan kamar yang bersebelahan. Sekali lagi, Ji-uke ingin pergi tetapi Wo Jae keluar dari kamarnya dan memaksa pasangan itu bersembunyi di kamar mereka. Epilog menunjukkan adegan dari pernikahan, saat sang pengantin pria harus memeluk ibu pengantin wanita. Ji-uke melakukannya dan ibu Hae-yong mengingatnya, memanggilnya dengan nama. Dia menjawab dengan mengatakan, "Ini aku." Cerita berlanjut dengan kilas balik ke masa sekolah Jaeon. Dia dan Ha-jun berada di tahun yang sama dan mendapati diri mereka dihukum bersama. Mereka kemudian melihat Hae-yong memasuki sekolah dengan mengenakan pakaian pang dan rambut merah. Dia ada di sana sebagai wali Jaeon karena ibunya sakit. Guru tersebut, yang juga pernah mengajar Hae-yong, mengatakan bahwa Jaeon harus fokus belajar daripada menulis cerita. Sementara Hae-yong menjelaskan bahwa mereka bukanlah saudara kandung, ia juga mengatakan bahwa Jaeon bisa menjadi penulis buku terlaris di masa mendatang. Saat ini, Ha-jun dan Jaeon bertemu di sebuah restoran. Ha-jun meminta untuk membaca tulisannya, tetapi Jaeon enggan membagikannya, karena alasan yang jelas. Sebelum Ha-jun sempat menjelaskan, Gyu Hyun mengirim pesan teks dan harus pergi. Meskipun begitu, Gyu Hyun menitipkan kartu namanya kepada Ha-jun. Sementara itu, Hae-yong dan Ji-uke telah sepakat bahwa mereka harus menginap di hotel tersebut. Ketika ia menyadari Ji-uke belum pernah ke hotel sebelumnya, ia dengan ragu bertanya apakah Ji-uke menginginkan tip jika ia menghabiskan malam sungguhan di hotel dengan seseorang. Ji-uke bertanya apakah ciuman itu tidak cukup. Kilas balik ke pernikahan menunjukkan bahwa kedua mempelai diminta untuk berciuman meskipun Hae-yong meminta agar hal itu tidak dilakukan. Tepat saat mereka hendak berciuman, demensia ibu Hae-yong kambuh dan ia berkata bahwa ia harus pulang dan bertemu putranya. Hae-yong memanfaatkan gangguan itu untuk menyelesaikan semuanya. Saat ini, Ji-uke mendorongnya ke tempat tidur dan berkata bahwa ia memiliki banyak pengalaman. Hae-yong tidak mengedipkan mata dan menariknya lebih dekat sebelum mendorongnya menjauh dan menyuruhnya mandi. Begitu Ji-uke pergi, kita melihat betapa bingungnya perasaan Hae-yong sebenarnya. Di tempat lain, Gyu Hyun masih terguncang oleh novel Jaeon yang ditulisnya dengan nama pena Yeon Bora. Begitu terguncangnya hingga ia dirawat di rumah sakit dengan infus. Ia juga menunjukkan novel itu kepada Ha-jun, dan mengungkapkan bahwa ibunya lah yang membaca buku itu. Kembali di kamar hotel, Hae-yong dan Ji-uke sedang menghitung uang. Ketika Hae-yong mengatakan dia tidak percaya Ji-uke akan menghitung uang sendirian, Ji-uke tampak tersinggung. Hae-yong mengatakan dia tidak tahu apapun tentang kehidupan pribadi Ji-uke. Ji-uke sedikit terbuka dan mengatakan ibunya adalah orang yang ada di Kanada. Namun, ibunya memiliki keluarganya sendiri di sana dan permintaan terakhir nenek Ji-uke adalah agar Ji-uke tidak pergi ke sana karena bisa menimbulkan masalah bagi ibunya. Di rumah, Jaeon mengetahui bahwa seorang pengguna bernama Lukio memposting komentar negatif pada novelnya. Saat membacanya, ia tiba-tiba merasa takut dan cemas lalu mematikan mesinnya. Keesokan paginya, Hae-yong berada di bandara. Ji-uke datang sendiri karena Yilin melihat mereka naik bus bandara bersama. Ji-uke bertanya mengapa Hae-yong tidak ikut liburan ini dengan ibunya.
Hae-yong berkata bahwa dia mencintai ibunya tetapi tidak menyukainya. Yi-lin kemudian memberi Ji-uke sejumlah uang dan menyarankannya untuk pergi ke Kanada, menyarankan agar Ji-uke menjalani kehidupan yang diinginkannya daripada menjalani kehidupan yang diinginkan neneknya. Saat Hae-yong naik pesawat, ia menemukan sebuah amplop di tasnya yang ditandatangani oleh Ji-uke. Di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai dan sepucuk surat berisi ucapan selamat dan kebahagiaan Hae-yong, semacam hadiah pernikahan. Kilas balik memperlihatkan Ji-uke menulis surat itu saat Hae-yong tertidur. Adegan beralih ke 3 bulan kemudian. Hae-yong akhirnya memenangkan juara pertama dalam kontes perusahaan dan Wo Jae memenangkan juara kedua meskipun mencuri idenya. Jaeyeon telah resmi menandatangani kontrak untuk versi audio Spice Up Our Love, novel webnya. Editornya memberitahu bahwa pengacara mereka akan memberikan surat kepada orang yang meninggalkan komentar-komentar itu pada novelnya di hari yang sama. Orang itu tidak lain adalah Gyu-hyun, yang menerima kunjungan yang sangat marah dari orang tuanya sebagai akibatnya. Mereka menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Karena itu, Gyu-hyun tidak dapat menghadiri upacara penghargaan kontes perusahaan di mana aula yang penuh dengan karyawan telah menunggu. Setelah upacara, para karyawan pergi makan malam bersama. Rekan kerja Hae-yong menyuruhnya untuk mengundang suaminya dan Hae-yong membuat alasan dengan mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi orang tuanya di Kanada. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke toko untuk menemui Ji-uke tetapi mengira seorang karyawan baru adalah Ji-uke. Ternyata, dia sudah mengira karyawan baru ini adalah Ji-uke selama 3 bulan. Dia kesal karena Ji-uke berhenti tanpa memberitahu apapun padanya. Sementara itu, kita melihat Ji-uke duduk di sebelah ibu Hae-yong di panti jompo. Keesokan paginya, Hae-yong membersihkan kekacauan yang dibuat Kitty di rumah. Namun, dia belum melihat kucing itu selama berhari-hari. Hae-yong mengomel kepada Hui Seong tentang Ji-uke yang mengabaikannya. Di kantor polisi, Gyu-hyun mengenakan pakaian usang, sehingga ia terlihat seperti gelandangan pengangguran dan tidak ada yang mengenalinya sebagai CEO. Setelah menerima tuduhan pencemaran nama baik, ia melangkah keluar kantor polisi. Jaeyeon, yang sedari tadi memperhatikan, berlari ke arahnya tetapi akhirnya terjatuh. Ia melihat ponselnya, dengan nama penanya muncul di pesan teks, yang membuat Jaeyeon khawatir. Ia pun melarikan diri. Hae-yong mendapat telepon panik dari Jaeyeon dan berlari untuk menolong. Ia menunggu di kantor polisi dan kebetulan melihat dan mengenali Gyu-hyun. Namun, Gyu-hyun menerimanya dengan tenang. Hae-yong kemudian menemukan Jaeyeon bersembunyi di bilik telepon. Ia juga mendapatkan kembali teleponnya dari polisi. Dalam perjalanan pulang, Hae-yong memberitahu Jaeyeon bahwa ia seharusnya memberitahu mereka tentang kejadian ini. Di tempat lain, Ji-uke berjalan melewati panti jompo pada malam hari ketika seorang pria misterius keluar dari mobil dan menanyakannya. Di kantor keesokan harinya, Hae-yong dan timnya sedang menata kantor baru mereka. Sementara itu, Ha-jun mengambil cuti untuk bertemu Jaeyeon. Gyu-hyun turun ke bawah untuk menemui teman ini dan terkejut melihat Jaeyeon. Hae-yong kemudian pergi ke kafe untuk mengambil kopi bagi timnya. Ketika kembali, ia melihat sekelompok karyawan baru di kantor. Di antara mereka, ada Ji-uke. Ia membeku karena terkejut. Ji-uke menghampirinya dan berkata bahwa ia merindukannya di akhir episode kali ini.